berangkat mendaftar ke sekte. Ciener 2 hari lagi, kita berangkat ke kota Zhou untuk bertemu dengan Tuan Tanbu. Ya ayah. Lalu Chen masuk ke kamar dan mengambil sikap lotus memasuki pikirannya untuk mempelajari seni kultivasi terkuat alam semesta. Biarpun kultivasi ini susah dipelajari oleh orang lain, tapi bagi Liu Chen itu tidaklah terlalu susah karena dia memiliki mutiara inti abadi. Di dalam seni kultivasinya terdapat informasi seni bela diri berjudul Bela Diri Naga Sakti yang memiliki 18 gerakan pukulan dan cakar naga. Dia pun mempraktekkan ilmu naga sakti di otaknya. Setelah dini hari dia pun masuk ke dunia independen cincin artefaknya. Gerakan-gerakan yang dilakukan Liu Chen sangat memukau pandangan. Pukulan yang dilakukannya di sudut dunia independen yang berisikan batu-batu baja keras pun hancur lebur terkena pukulannya. Sedangkan ilmu cakar naganya pun cukup mengerikan, batu sebesar gajah terlihat garis-garis dalam bekas cakaran tangannya. Senior Chow yang memperhatikan permainan ilmu Liu Chen pun takjub karena dia tahu Liu Chen baru belajar seni bela diri pukulan naga dapat mempraktekkan pukulan yang dahsyat ini. Sedangkan dahulu sewaktu Senior Chow masih hidup dan mempelajari seni ini, dia baru dapat mempraktekkan seni bela diri ini sedahsyat Liu Chen selama 3 bulan penuh belajar dengan keras. Anak ini, monster sejati. Bagaimana pukulan naga sakti bisa dipraktekannya secepat ini? Dia merasa takjub biarpun tenaga Liu Chen terlihat kurang memadai, tetapi di dunia tengah Qingxuan ini, dia yakin bahkan di dunia atas tidak akan ditemukan genius seperti ini. Has, has. Terdengar suara nafas Liu Chen yang Senin Kemis karena satu pukulannya hampir menghabiskan semua energi ki-nya. Energiku masih belum mencukupi untuk menggunakan pukulan naga sakti menghantam bumi. Senior Chow mendekati Liu Chen dan berkata, kamu harus mengaktifkan semua meridianmu untuk melakukan pukulan naga sakti menghantam bumi, sedangkan cakar naga kuning sudah hampir sempurna, tetapi penyaluran tenagamu ke jari tidak boleh dihabiskan di jarimu semua. Kau harus menyisakan 1/4 tenaga untuk cadangan. Apabila musuhmu menghindar, maka kamu masih dapat melakukan perlawanan yang baik. Terima kasih Senior Chow, sepertinya saya sangat bersemangat dan lupa dengan ini, hehehe. Sambil tersenyum kecut. Selama 2 hari ini Liu Chen terus melatih kedua pukulan dan cakaran ini. Pagi ini keluarga kecil Liu sedang bersantap. Ibunya Liu Chen banyak memberi nasihat kepada anaknya dan dengan patuh selalu diiyakan Liu Chen. Berangkatlah Liu Chen ditemani ayahnya yang sekalian membawa barang dan pelayannya ke kota Zhou. Setengah hari mereka sampai di kota Zhou dan bertemu Tuan Tanbu setelah mereka makan di rumah makan. Selamat siang Tuan Tanbu, ini anak saya Liu Chen yang akan mendaftar ke sekte naga emas. Tanbu melihat Liu Chen dan tersenyum lembut. Kamu di tahap sejati ya? Ya Tuan, selama sebulan ini saya macet di level 1 hehehe. Liu Chen sambil menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Sekarang apakah kamu sudah siap pergi ke sekte naga emas? Saya siap Tuan. Baiklah, sekarang kamu istirahatlah di dalam. Besok kita berangkat ke sekte naga emas. Sambil memberikan sebuah token berwarna emas. Ini adalah token emas. Siapapun yang memegang token emas ini dan mendaftarkan namanya di sekte naga emas, maka dia langsung diterima tanpa melalui ujian masuk sekte. Di dalam token emas itu ada gambar naga emas dan tampak hidup. Liu Chen pun memasukkan ke dalam cincinnya dan mengucapkan terima kasih. Selang beberapa saat seorang pelayan pun datang. Mari Tuan muda, saya antarkan ke dalam untuk beristirahat. Sambil menoleh kepada ayahnya dan pamit, Liu Chen pun beranjak. Liu Hong hanya menatap punggung anaknya dengan bangga. Semoga kau menjadi kultivator yang kuat di sana Ciener. Liu Hong tidak muluk-muluk mengharap kepada Liu Chen, asalkan dia dapat mencapai kultivasi tahap pertapa agung awal saja dia sudah merasa sangat bangga. Setelah menjalankan bisnisnya dan ngobrol beberapa jam, akhirnya Liu Hong pun pulang. 2 hari tidaklah lama, pagi setelah 2 hari Tuan Tanbu membawa Liu Chen ke sekte naga emas yang berjarak beberapa ratusan ribu kilometer dengan mengendarai artefak kapal terbang. Ini pertama kali Liu Chen melihat artefak kapal terbang pun menjadi takjub. Wah, ada benda yang bisa terbang juga ternyata di dunia ini. Dia sangat antusias melihat artefak kapal terbang yang panjangnya 35 meter, lebar 5 meter dapat menampung 10 orang dalam artefak ini. Di dalamnya terdapat 10 kamar. Ada beberapa pelayan Tuan Tanbu yang ikut untuk melayani Tuan Tanbu dan Liu Chen. Tuan Tanbu ini seorang duda. Istri dan anaknya tewas dibunuh perampok. Makanya ketika melihat Liu Chen dia merasa hangat. Dia menganggap Liu Chen adalah anaknya juga yang harus dijaganya. Artefak melesat dengan kecepatan tinggi. Ciener, istirahatlah perjalanan ini, kalau tidak ada halangan seminggu baru sampai ke sekte. Baiklah Tuan Tanbu. Ciener, bisakah kamu memanggilku paman saja biar lebih enak kedengarannya? Iya Paman Tanbu. Dengan agak grogi dia memanggil Tuan Tanbu. Liu Chen pun pergi ke kamar yang telah disediakan untuknya. Kamarnya lumayan mewah berukuran 2x3. Di dalam kamar Liu Chen pun masuk ke dalam cincin artefaknya. Di luar di dalam kamar cincinnya berubah menjadi setitik debu.
Liu Qian terus berlatih dan melakukan penyulingan di dalam cincin. Sekarang semenjak Liu Qian meneteskan darahnya ke cincin artefak, semua yang ada di dalam cincin adalah dalam kekuasaannya, hanya senior Cao yang sampai saat ini dia tidak dapat dideteksinya. Sudah ada sebuah istana di belakang istana megah, ada pagoda 9 tingkat untuk dia berkultivasi. Dalam sikap lotusnya dia mencari informasi apalagi yang ada di dalam jok informasi. Setelah membaca terus akhirnya dia melihat tulisan menjadi master formasi. Dia pun membacanya dan mempelajari membuat formasi. Formasi tangan. Formasi pertahanan menggunakan fragmen, bendera formasi pembunuh dan formasi waktu. Dia pun mempelajarinya selama 3 hari dia mulai mempraktekannya. Formasi tangan untuk membuat formasi ilusi. Formasi pertahanan dan formasi waktu. Dia naik ke atas pagoda dan membuat formasi waktu di atasnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Dia pun dapat membuat formasi waktu yang menaungi pagoda yang artinya 1 hari di luar sama dengan 2 hari di dalam pagoda. Dia pun merasa takjub dan gembira. Senior Cao hanya geleng kepala. Setelah perjalanan seminggu ditempuh tanpa ada halangan sampailah mereka di gerbang Sekte Naga Emas. Tan Bu membawa Liu Qian masuk ke dalam sekte setelah melalui administrasi pendaftaran di sekte. Ternyata Tan Bu termasuk salah satu tetua di Sekte Naga Emas yang bertanggung jawab rekrutan murid dan mencari bibit unggul. Menjadi murid luar sekte. Di depan gerbang Sekte Naga Emas terlihat ribuan calon murid antri untuk mendaftar. Tan Bu membawa Qian dari pintu samping. Di pintu samping dijaga beberapa orang murid luar sekte, mereka langsung mengenal Tan Bu. Tetua Tan Bu, selamat datang. Apakah ini murid yang tetua bawa? Ya, Tan Bu menjawab singkat. Silahkan masuk tetua. Tan Bu langsung membawa Liu Qian untuk mendaftar di bagian dalam sekte untuk menjadi murid luar sekte yang ditangani oleh seorang tetua luar. Tetua Lo ini murid rekomendasi dari saya, dia memiliki token emas. Sambil menangkupkan tangannya memberi hormat sewajarnya. Oh, ya tetua Tan, mari saya daftarkan. Sang tetua pun mengambil buku dan pena menanyakan nama, tingkat kultivasi, alamat dan dari klan mana Chen berasal. Nama saya Liu Chen. Saya berasal dari desa Fengxiang, umur 9 tahun, tingkat kultivasi sejati level 1, dan saya juga bukan dari klan manapun. Liu Chen menjawab dengan santai, tetapi ketika menjawab dari klan mana dia sedikit terlihat emosional, tetapi langsung ditutupinya nadanya menjadi santai. Sang tetua langsung berekspresi takjub sebentar karena mendengar umur dan tingkat kultivasi Chen. Harus diketahui Sekte Naga Emas menerima murid di bawah umur 15 tahun dan tingkat kultivasi paling rendah Fana level 5 ke atas, sedangkan rata-rata anak-anak mulai berkultivasi berumur 12 tahun baru dapat membuka meridiannya. Tubuh Qian yang terlihat seperti bocah berumur 14 tahun pun membuat tetua Lo agak ragu dengan umurnya. Tetapi karena atas rekomendasi dari tetua Tan Bu yang notabene memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada dirinya, makanya dia pun tidak berani berkata-kata tidak percaya. Hanya menunjukkan wajah takjub. Baiklah, pilih tempatmu di lokasi murid luar sekte, dan kamu langsung masuk ke ruang tata usaha untuk menerima baju dan token dirimu di sana. Dengan menangkupkan tangannya dengan hormat, Liu Qian pun berkata, terima kasih tetua. Dia pun berjalan masuk bersama Tan Bu. Setelah nanti kamu mengambil token dan bajumu, kamu langsung pergi ke perumahan murid luar. Baik-baiklah kamu jaga diri karena di sini banyak murid nakal yang suka memprovokasi murid baru, tetapi paman percaya melihat tingkat kultivasimu sangat sedikit murid luar yang berani memprovokasi kamu, hehe. Terima kasih paman. Qian menangkupkan tangannya dengan tulus dan hormat. Mereka pun berjalan menuju ruang tata usaha, terlihat bangunan sekte yang mewah di sana-sini, terlihat banyak kegiatan murid-murid luar sekte yang sudah masuk sekte tahun yang sudah lalu-lalu. Sesampainya di ruang tata usaha, seorang tetua bagian tata usaha yaitu Tetua Yeo menerima mereka. Selamat datang tetua Tan Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ya, ini murid baru tahun ini, rekomendasi dari saya tetua U. Sambil menunjuk Liu Chen. Oh, mari silakan. Tetua langsung memberikan sebuah jok informasi kepada Liu Chen dan berkata, masukkan informasi data dirimu ke dalam token, maka token itu akan mengaksesnya dan mengirimkan datamu ke pusat data murid. Setelah itu dia memberikan 3 setel baju sekte berwarna biru dan di dada sebelah kanan baju seragam murid sekte ada bordiran gambar naga berwarna emas. Kamu dapat melihat dari jok informasi di sana ada peraturan sekte dan tempat tinggalmu. Setelah semua selesai, Tan Bu pun meninggalkan Liu Chen yang akan masuk ke lokasi murid luar sekte. Setelah berjalan naik di atas bukit yang di atasnya rata dan luas, terdapat ribuan perumahan untuk para murid luar sekte. Chen pun memilih nomor rumah untuk ditempatinya, dia mencari nomor 68 di perumahan murid luar sekte. Setelah didapati rumah tersebut, terlihat ada halaman kecil di depan rumah tersebut dan terlihat di sebelah kanan kiri perumahan tersebut banyak murid pria dan wanita. Apakah itu murid baru? Kelihatannya iya tuh, dan terlihat anak orang kaya di pedesaan, hehe. Beberapa murid pria dan wanita menggosip. Qian mendengar kata-kata mereka dan cut aja seperti tidak mendengar kata mereka. Senior Lin, sepertinya anak baru ini tidak menghormatimu.
dia lewat tanpa melihat dan menghormatimu. Linti adalah murid senior di tempat murid luar. Dia memiliki tahapan fana level 9 dan akan menerobos tidak lama lagi. Rata-rata murid luar sekte memiliki tingkat kultivasi fana level 9 ke bawah dan level 5 ke atas, sedangkan mereka tidak dapat melihat tingkat kultivasi Liu Chen. Linti pun memerah wajahnya dan kelihatan tidak senang. Bu Xiang temui dia, katakan kepada murid baru itu untuk menghadap aku. Biarku berikan rasa takut kepadanya agar di kemudian hari dia bisa lebih sopan terhadap seniornya. Seorang murid pria berwajah bopeng pun menyeringai kejam, langsung bergerak ke rumah Chen. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan di pintu rumah Chen. Hei, murid baru keluar kamu. Kakak senior Linti menyuruhmu menghadap. Tapi setelah ditunggu beberapa menit tanpa jawaban, akhirnya dengan nada yang emosi Bu Xiang pun menggedor pintu lebih kasar. Tok, 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 tok. Buka pintunya atau saya dobrak. Dari dalam terdengar suara. Apakah kamu memprovokasi aku? Dengan suara tegas Liu Chen menjawab dan sambil berjalan membuka pintu. Kurang ajar, apakah kamu tidak menghormati kakak senior Linti, sehingga kamu langsung masuk ke rumah? Memangnya dia siapa yang harus menerima hormatku? Dengan dingin Xian berkata. Keterlaluan, makan tinju ini. Bu Xiang tanpa peringatan langsung menyerang Liu Chen, dan mata Liu Chen pun menatap dingin dengan niat membunuh. Di matanya dia pun mengangkat tangannya dan menggunakan telunjuknya menusuk kepala tangan Bu Xiang. Tuh. Wah. Dao. Arg. Bu Xiang melompat ke belakang dan memegangi tangannya karena terdapat tetesan darah di jarinya, tulang jari tengahnya patah berbenturan dengan jari telunjuk Liu Chen. Bu Xiang meringis kesakitan dan Linti melihat kejadian itu pun menjadi terkejut, bagaimanapun Bu Xiang memiliki kultivasi fana level ke-7. Kenapa si Bu Xiang bopeng itu hanya terkena telunjuk? Bocah itu langsung terluka, kurang ajar. Hei bocah, kenapa kamu lukai bawahanku? Apakah kamu cari mati dengan melukai Bu Xiang? Linto berani bersikap arogan karena dia dari klan keluarga Lin di kota Intan Baja dan dia menjadi murid luar sekte sudah beberapa tahun dan mungkin pemilihan murid dalam untuk tahun depan dia bakalan terpilih menjadi murid dalam. Untuk menjadi murid dalam minimal tingkat kultivasi adalah sejati level 1, sedangkan selama 3 tahun ini tingkat kultivasinya ngadat di level 9 fana. Makanya dia berani memprovokasi murid baru, sedangkan Liu Chen dibentak pun santai saja, hanya matanya saja yang menatap Linti dingin sedingin es kutub. Berkelahi dengan murid dalam sekte. Dua murid di daerah murid luar sekte sedang berusaha mengintimidasi Liu Chen, hanya saja yang satu sudah merasakan kesakitan. Jangan menatapku seperti itu atau ku congkel sebelah biji matamu. Dengan sedikit rasa seram di dalam hatinya, Linti masih berusaha mengintimidasi Liu Chen. Saya tidak suka mengintimidasi orang, tetapi saya juga tidak suka diintimidasi. Liu Chen membalas perkataan Lintong dan tetap menatap Lintong dengan sangat dingin yang menyebabkan bulu tengkuknya berdiri. Lintong sudah merasa kepalang tanggung karena banyak murid-murid luar yang menonton mereka. Sebagian merasa kasihan kepada Liu Chen, sebagian merasa sudah biasa dan sebagian membantu memanasi Lintong. Hal ini membuat Lintong makin berang. Kurang ajar, akan ku congkel biji matamu dan kupatahkan kakimu untuk memberi rasa, agar kau merasa menyesal dilahirkan di dunia ini. Lintong pun langsung mengarahkan tinjunya. Tinju iblis Lintong membentak, langsung terlihat bayangan tinju besar berwarna hitam melaju ke arah Liu Chen. Tetapi Liu Chen tidak bergeming sampai bayangan tinju hanya tinggal beberapa inci dari dadanya. Liu Chen menjentikkan tangannya langsung membuyarkan bayangan besar tinju Lintong, dan Liu Chen langsung mengarahkan aura membunuh yang sangat kental ke arah Lintong, menyebabkan Lintong pucat dan langsung jatuh berlutut. Tahap sejati. Terbata-bata Lintong berkata ketakutan, punggung dan dahinya sudah basah oleh keringat dingin. Maaf aku senior, aku bersalah, mohon ampun. Liu Chen tidak melepaskan tekanan auranya dan bahkan menambahkan tekanan auranya dan Lintong memuntahkan seteguk darah. Dia merasa sangat menyesal memprovokasi manusia ini. Banyak murid-murid luar yang berdiskusi. Apa, murid baru ini sudah di tahap sejati? Kenapa kok malah ditempatkan di bagian murid luar? Akhirnya Lintong menendang baja yang sangat keras. Puas aku. Banyak sudah murid luar yang diintimidasi Lintong sehingga banyak murid yang lain mengejeknya. Senior, adikku adalah murid dalam sekte. Apabila kau menyakitiku, kau akan dihabisi adikku. Tolong lepaskan aku. Memang Lintong memiliki seorang adik lelaki yang sudah masuk menjadi murid dalam karena bakat adiknya lebih baik dan kultivasinya sudah pada sejati level 2, tetapi Liu Chen tidak peduli dan dengan dingin dia mendatangi Lintong. Kraak! Terdengar suara patahnya tulang tangan Lintong. Arg! Lintong meringis sambil menggertakkan giginya dan bersumpah akan membalasnya. Kali ini kau kulepaskan. Lain kali kalau kau memprovokasiku lagi maka bukan hanya tanganmu, bahkan kedua kakimu juga akan kupatahkan. Liu Chen langsung membalikkan badannya dan kembali ke rumah tinggalnya meninggalkan Lintong kesakitan.
Akhirnya semua murid yang takut terlibat pun membubarkan diri karena mereka semua mengetahui bahwa Lin Tong memiliki adik yang lebih jenius dibandingkan dia. Liu Chen di dalam kamar langsung memasuki cincin artefaknya dan berkultivasi sambil membuka informasi dari Giok Sekte dan mempelajari peraturan yang berlaku di areal murid luar sekte. Setelah beberapa menit dia pun sudah selesai membaca semua peraturan sekte. Dia pun lanjut membaca informasi dari Giok yang berisi seni kultivasi terkuat alam semesta karena di sana masih banyak hal yang belum sempat dibacanya. Tangan Liu Chen terus membentuk pola-pola rumit yang membuat pola-pola rumit itu bersinar terang dan dihantamkannya pola tersebut ke arah batu baja besar. Duarar. Batu baja sebesar gajah hancur menjadi debu. Hos. Liu Chen merasakan pengeluaran energinya terlalu banyak bila membuat formasi tangan pembunuh. Biarpun boroski dalam penggunaannya tetapi hasilnya cukup memuaskan. Aku harus bisa segera menaikkan tahapan kultivasiku agar energiku dapat disesuaikan dengan pengeluaran energi seni formasi pembunuh ini, sedangkan pukulan naga sakti dan cakar naga kuning itu sudah maksimal untuk sekarang ini sesuai dengan tingkat kultivasiku. Tapi sangat susah untuk menaikkan tingkat kultivasiku ini, karena aku miliki 3 dantian yang harus diisi semua sampai jenuh baru bisa menaikkan kultivasiku. Liu Chen terus berpikir bagaimana mendapatkan energi ki yang banyak. Akhirnya dia pun mencoba menyuling pil tingkat 2. Selama 2 hari dia terus di dalam cincin artefaknya. Di dunia luar di dalam kamar rumah Chen tidak terlihat apapun kecuali apabila melihat dengan sangat teliti maka akan terlihat setitik debu di atas tempat tidur. Sedangkan di luar sudah mulai ribut karena beberapa orang murid luar yang suka mencari muka terhadap orang yang lebih kuat menggedor-gedor rumah Chen. Hei, murid baru kurang ajar. Keluar kamu. Dor. Tetapi tidak ada jawaban. Bagaimana ini senior Lin Tong tidak ada tanggapan salah seorang murid bawahan Lin Tong, sedangkan Lin Tong langsung memandang adiknya yang bernama Lin Ku. Dobrak aja kalau dia tak mau keluar. Liu Chen mengetahui bahwa ada beberapa orang di depan rumahnya karena dia juga meninggalkan kirohnya di dunia luar. Kriet. Pintu pun terbuka dan terlihat seorang pemuda tampan memakai baju berwarna biru muda, dialah Liu Chen. Siapa yang mencari aku? Dia berkata dingin sambil matanya melihat ke sekeliling depan rumahnya, terdapat beberapa murid di depan rumahnya dan seorang murid dalam sekte yang terlihat karena murid dalam sekte di bajunya tersulam gambar naga emas yang lebih besar dari seragam murid luar. Siapa namamu? Dan berani sekali kau melukai kakakku, perkenalkan aku Lindu. Dan aku adalah murid dalam sekte, berani sekali kau menyakiti kakakku. Apakah kau mencari kematian di sini? Oh, terus kalau kakakmu ku pukul karena dia terus memprovokasi aku harus berdiam diri dan dipukuli dia. Qian menjawab datar dan dingin. Aku tak peduli mau kau dipukuli oleh kakakku atau dipatahkan kakimu terserah. Tapi kau tidak boleh menyakiti kakakku. Hahaha, pemikiran yang tidak masuk di akal, terus setelah kakakmu kupatahkan tangannya apakah kau berniat balas dendam? Kau cukup berlutut dan mematahkan kedua kakimu maka akan kulupakan kejadian ini, Lindu berkata dingin. Bagaimana kalau aku tidak mau dan tidak peduli dengan kalian? Liu Qian menjawab. Langsung beberapa murid yang menonton dari kejauhan merasa. Anak baru ini terlalu percaya diri atau bodoh? Si Lindu sudah di tahap sejati level kedua. Beberapa murid merasa kasihan melihat Liu Qian dan mengelengkan kepalanya. Keparat langsung Lindu menyerang Liu Qian dengan kekuatan kepalan tangannya tinju iblis langsung terlihat cahaya berwarna hitam berbentuk kepalan tangan raksasa yang lebih besar dan lebih kuat dari tinju Lintong pun melaju ke hadapan Liu Qian. Liu Qian juga dengan kejam langsung mengeluarkan seni bela diri angin dan guntur. Ia bergerak menghindar dan dalam setiap gerakannya terdengar suara guntur yang menggelegar dan melompat dari atas dia mengarahkan pukulannya ke arah Lindu dan terlihat ratusan cahaya bayangan kepalan tangan sebesar buah melon melaju bertabrakan pukulan mereka. Dewa Arer. Bayangan tinju iblis hancur berantakan dan bayangan tinju Chen sebagian terus melaju dan menghantam Lindu. Lindu pun tercampak dan memuntahkan seteguk darah. Ho! Liu Chen langsung bertindak kejam dan menendang Lindu yang tidak sempat bergerak sudah dihantam kaki Liu Chen dan pingsan. Dengan kondisi berantakan, suasana di sekitarnya langsung sepi. Liu Chen mengarahkan tatapan matani pada Lintong yang membuat sekujur tubuh Lintong merinding ketakutan. Dia tak menyangka adiknya hanya dapat menerima 2 gerakan Liu Chen langsung tergeletak. Maaf. Dia langsung meninggalkan adiknya dan bawahannya berlari terbirit-birit dan bersembunyi. Misi sekte. Setelah kemenangan Liu Chen atas murid dalam beberapa hari saja nama Liu Chen menjadi terkenal, itu dikarenakan beberapa murid yang penasaran dengan nama murid baru mendatangi tetua penanggung jawab mendaftar nama murid, banyak murid yang terkejut dengan berita tersebut, dan banyak juga murid yang tak percaya dan mencibir berita miring tersebut, sedangkan tokoh utamanya sedang fokus mempelajari formasi, di dalam cincin artefak Liu Chen sudah menggunakan formasi waktu di perkebunan tanaman spiritualnya. Tetapi dia merasa tidak puas karena formasi waktu mempersingkat waktu sangat tidak sesuai dengan ekspektasinya sehingga ia menanyakan pendapat Senior Chow. Senior Chow,
Kenapa selalu formasi mempersingkat waktu yang saya buat selalu hanya mempersingkat 2 hari saja? Ah, sambil menyilangkan tangannya ke belakang senior Chow pun berkata, itu semua tergantung dari tingkat kultivasimu. Sekarang ini kamu harus puas dengan kondisi ini, dan apabila kamu dapat menaikkan lagi ranahmu, maka formasinya juga akan meningkat. Sudut bibir Liu Chen berkedip mendengarnya. Bukan saya tidak sangat menginginkan menaikkan ranah saya. Akan tetapi semenjak saya masuk ke ranah sejati tingkat awal, kultivasi saya macet, karena konsumsi energi ki di dantian saya sangat besar, dengan sumber daya yang sekarang ada tidak mencukupi, makanya saya masuk sekte agar sumber daya sekte bisa saya gunakan. Hahaha, pemikiranmu lumayan tetapi sedikit bodoh. Cobalah kamu mengambil misi sekte biarpun poin sedikit tetapi itu bakalan menambah pengalamanmu. Mana tahu di luaran sana ada hal-hal baik lagi yang kamu jumpai. Senior Chow menyarankan Liu Chen. Sambil memegang dagunya yang halus, Liu Chen pun sependapat. Ya, baiklah saya akan ke gedung misi untuk mendapatkan misi. Setelah mengatakan itu langsung tubuhnya menghilang dan muncul di kamarnya. Hari telah menjelang pagi. Baiklah bersihkan diri dahulu sebelum ke gedung misi, lalu Liu Chen pun pergi untuk membersihkan dirinya. 1 jam kemudian sudah terlihat Liu Qi keluar dari rumahnya dan berjalan ke gedung misi. Di sepanjang jalan banyak murid-murid yang memperhatikan Liu Chen. Liu Chen dengan ramah dan sesekali mengangguk lembut kepada murid-murid. Yang lainnya, pendaftaran murid baru tahun ini baru saja selesai dan di sekte murid luar menjadi lebih ramai dengan para pendatang baru. Liu Chen terus berjalan dan 15 menit kemudian sampailah dia di gedung misi. Dia berjalan membaca misi yang tertera di dinding. Setelah melihat misi mencari rumput kumis harimau es dengan poin misi 20 poin dan misi mengambil kayu petir yang kedua misi itu hanya ada di hutan belakang sekte. Ketua, saya akan mengambil kedua misi ini. Ini job misi, kamu masukkan data dirimu dan setelah kembali dari misi maka akan dimasukkan poin yang kamu hasilkan apabila berhasil. Sambil berikan sebuah giok berukuran kecil kepada Liu Chen. Di hutan belakang sekte sangatlah luas, bahkan para tetua sekte pun belum ada yang dapat menjelajahi keseluruhan hutan belakang sekte Naga Mas. Tapi misi yang terdapat di gedung misi murid luar sekte adalah misi paling rendah dan hanya ada di pinggiran hutan saja. Apabila sampai ke inti hutan, bahkan para tetua dan ketua sekte pun akan berpikir 1000 kali karena mereka juga merasa segan. Di dalam inti hutan terdapat banyak hewan buas iblis tingkat tinggi yang apabila keluar dari hutan dan menyerang sekte, sekte bakalan sangat kerepotan, sehingga di belakang sekte terdapat formasi tingkat tinggi yang membatasi hutan dan sekte. Liu Chen pun pergi keluar melalui pintu gerbang bagian belakang sekte. Setelah berjalan setengah jam sampailah dia di gerbang belakang yang dijaga beberapa murid dari murid luar sekte. Maaf senior, saya ingin melakukan misi di hutan belakang sekte. Murid penjaga pun memeriksa token giok misi Liu Chen dan mempersilahkan Liu Chen untuk pergi. Dan sebelum pergi murid penjaga tersebut memperingati Liu Chen agar jangan masuk terlalu dalam di hutan tersebut dan dibalas dengan anggukan lembut kepala Liu Chen. Perjalanan Liu Chen lumayan jauh juga, yaitu berjalan selama 3 jam baru dia memasuki pinggiran hutan. Dia terus bergerak masuk dan menjumpai beberapa ekor serigala api tingkat rendah. Tanpa berlama-lama Liu Chen mengarahkan cincin artefaknya dan langsung menyedot para serigala itu masuk ke dunia cincin artefaknya. Dia memesan Sayong mengurus para serigala karena di dalam cincin Liu Chen boleh dikatakan Tuhannya di dalam. Dia penguasanya, tapi jangan dihabisi semuanya. Sisakan beberapa ekor untuk mengisi hutan di dalam cincin. Lalu Chen lanjut berjalan. Dia memperhatikan langit, di mana yang sering terdapat petir maka kemungkinan di sana ada kayu petirnya, sedangkan rumput kumis harimau es itu terdapat di daerah dingin itu akan berlainan arah jalannya. Setelah mencari sampai sore, belum juga mendapatkan hasil, hanya beberapa tanaman spiritual tingkat rendah yang ditemuinya, tapi Liu Chen tidak akan pernah menyia-nyiakan harta sekecil apapun itu semua dimasukkan ke dalam cincin. Dia mencari tempat untuk bermalam, setelah mencari sampai hari hampir gelap baru dia menemukan sebuah goa. Dengan hati-hati dia memasang persesinya dan merasakan adanya seekor hewan buas iblis di dalam. Dengan perlahan-lahan di dalam goa yang berukuran lumayan luas dia menemukan seekor beruang darah dengan seluruh bulunya berwarna merah pekat setinggi 15 meter dan dengan taring panjang sangat mengerikan. Beruang terabut menggeram ke arah Liu Chen. Tapi Liu Chen malas untuk meladeni hewan iblis tingkat rendahan. Dia langsung memasukkan sang beruang di dalam cincinnya dan ditempatkan di hutan dalam cincin. Setelah itu Liu Chen membuat formasi ilusi di depan goa, yang apabila dilihat oleh orang maupun hewan iblis itu terlihat seperti dinding batu tanpa lubang. Kemudian Liu Chen masuk lebih dalam ke sangkar beruang tersebut, ternyata di dalam terdapat anak beruang juga. Tanpa berlama-lama langsung ditariknya anak beruang tersebut ke dalam cincin dan ditempatkan di dekat ibunya. Mata Liu Chen terus melihat sekeliling dan mendapati beberapa puluh jamur darah yang berwarna merah tua. Dia langsung memetiknya dan menanamnya kembali di dalam dunia cincin artefaknya. Setelah merasa yakin tidak ada lagi barang berharga lainnya, dia pun masuk ke dalam cincin dan mendapati mayat beberapa ekor serigala yang belum habis dimakan Saong. Dia pun memanggam daging tersebut dan setelah aroma wangi daging bakar tercium harum, Saong juga meneteskan air liurnya. Dasar rakus,
Berapa banyak yang tadi kamu makan? Sambil memelototi Sayong, Liu Qian melempar sepotong besar daging bakar tersebut dan menyantap bersama. Sayong tidak peduli dengan pelototan Liu Qian karena sudah biasa dan Sayong juga sudah mengerti dengan sifat Liu Qian. Sekarang Sayong sudah menjadi hewan buas iblis tingkat 2 pertengahan, yang artinya sudah sekuat kultivator pertapa. Ini sebenarnya cukup mengerikan karena induk Sayong memang setara dengan pertapa agung awal, sedangkan Sayong masih berumur muda. Apakah yang dilakukan Sayong selama di dunia cincin ini? Kok energinya sebesar ini? Tetapi memang wajar di dalam cincin kepadatan energi Qi-nya lebih kental dari dunia luar. Setelah bersantap, Liu Qian pun mengambil sikap lotus untuk berkultivasi. Pagi itu setelah beristirahat, Liu Qian mengambil daging serigala sisa semalam untuk dibakarnya dan makan bersama Sayong. Setelah bersantap, Liu Qian membawa Sayong keluar untuk mencari kayu petir. Dia menunggangi Sayong dan dari kejauhan terdengar suara petir besar menggelegar menghantam tanah. Duar! Bukannya mencari tempat berlindung, Liu Qian memacu Sayong untuk mendatangi tempat tersebut karena Liu Qian yakin itu terdapat kayu petir. Setelah memacu Sayong selama setengah jam sampailah mereka di lokasi sambaran petir. Terlihat tanah di sekitaran terdapat lubang sedalam 3 meter dan terdapat beberapa kayu petir di pusat sambaran petir. Liu Qian langsung mengambil semua kayu petir berwarna hitam kebiruan tersebut. Berlatih di hutan sekte terhadap Liu Qian. Sedangkan setelah memasuki hutan, Liu Qian memang masuk lebih ke dalam hutan. Sampai seminggu dia berjalan bersama Sayong, sudah setengah hutan masuk ke dalam dijelajahi Liu Qian dengan puluhan kali pertarungan dengan hewan iblis tingkat 2 pertengahan yang dibantu Sayong, sampai pada ia bertemu dengan lipan api iblis di daerah yang mendekati inti hutan. Lipan api iblis merupakan hewan tingkat 2 akhir yang kekuatannya setara dengan pertapa agung tahap 1-5, sedangkan lipan api iblis merupakan hewan yang setara dengan pertapa agung awal level 1. Sebelumnya Liu Qian berniat lari kembali karena merasa tidak kuat menghadapi hewan ini yang memiliki tubuh sepanjang 25 meter dan besar drum tetapi lebih pipi tidak bulat, memiliki sisik buku yang tebal yang tidak dapat ditembus senjata biasa, sedangkan di kumis lipan tersebut terdapat api seperti cambuk. Tapi ternyata sebelum Liu Qian membalikan tubuhnya, sang lipan yang sudah melihat sosoknya langsung menyemburkan api menghantam Liu Qian. Has! Liu Qian menggunakan pukulan guntur untuk menghadang api tersebut dan selusin cahaya berbentuk kepalan tangan pun menghantam api tersebut. Bam! Semua cahaya berbentuk kepalan tangan pun hancur dan api tersebut tetap meluncur untuk menghantam Liu Qian, tetapi Sayong yang melihat situasi kritis pun menembakkan api dari mulutnya untuk menghadang api dari lipan. Kedua api yang tadinya api lipan yang lebih besar karena dihantam pukulan hujan Liu Qian sedikit lebih mengecil, dan sekarang besarnya api sepadan dengan api yang ditembakkan Sayong pun bertemu. Blaarer! Sentakan pertemuan kedua api menimbulkan suara menggelegar dan membuat sekeliling pusat benturan selebar 50 meter sekelilingnya terbakar hangus, sedangkan Liu Qian dan Sayong terpental sejauh 10 meter dengan luka bakar di sekeliling tubuh keduanya. Kondisi Liu Qian sedikit lebih parah dan dia terduduk dan memuntahkan seteguk darah kental. Sedangkan Sayong masih berdiri walaupun beberapa luka bakar ada di tubuhnya, akan tetapi tubuh hewan iblis memiliki kelebihan yaitu kulit yang lebih tebal dan fisik yang lebih kuat. Sayong menggeram kuat. Roarer! Sampai jauh suara geraman Sayong terdengar. Kemudian Sayong melesat menerjang sang lipan, dari mulutnya dia menembakkan api panas ke arah sang lipan dan cakarnya juga menghantam, tetapi sang lipan mendengus mengejek. Dengan hantaman kumis atau sungut yang berapi-api seperti cambuk dikibaskannya kumisnya menghantam api dai Sayong dan dia juga menjepit kaki depan Sayong. Roar! Sayong menjerit kesakitan dan berusaha melepaskan kaki depannya. Melihat hal tersebut, Liu Qian mencabut belatinya dan menghantam bagian matanya, tetapi lipan tersebut melemparkan Sayong ke arah Liu Qian yang menyebabkan Liu Qian sedikit gelagapan dan mengelak tubuh Sayong yang terlempar tersebut dan tidak berhenti bergerak menghantam mata sang lipan. Tetapi belati tersebut dapat dielakkan lipan dan mengenai buku kulitnya. Ting! Liu Qian langsung melompat mundur. Gawat, bahkan belatiku pun tidak meninggalkan bekas. Lalu Liu Qian menggunakan gerak zigzag untuk mengekos sang lipan. Dia mengincar ekor lipan yang mirip sungut tersebut. Setelah dekat, Qian bersiap menghantam sungut tersebut yang dibalas lipan dengan mengibaskan sungut belakang tersebut ke pinggang Liu Qian. Des! Liu Qian terkena pukulan sungut belakang sang lipan dan terpental ke belakang. Sayong pun menangkap Liu Qian dan mereka berdua terguling ke tanah. Liu Qian merasa sangat marah tetapi tidak memiliki da'a. Tiba-tiba di telinganya terdengar suara Senior Cao. Keluarkan pedang langit dari cincin. Dengan merasa aneh dan tidak masuk akal, Liu Qian mengeluarkan pedang yang sangat indah berwarna emas dan gagangnya berbentuk kepala naga. Bukan. Srin! Liu Qian sekejap mengagumi pedang tersebut dan langsung mengalirkan Qi-nya ke pedang tersebut lalu bergerak lagi menggunakan ilmu angin dan guntur yang dipadukan dengan pedang langit tersebut. Terlihat penampakan cahaya pedang besar dan terang dengan guntur mengelilingi bayangan pedang tersebut pun menghajar sang lipan. Serak! Lipan api tersebut pun terbelah dua dan beberapa saat kemudian mati. Sayong langsung melompat dan memakan inti iblis sang lipan.
Liu Chen tidak peduli dan masih memandangi pedang langit di tangannya dan mengagumi pedang tersebut. Setelah beberapa saat baru dia merasakan sakit yang diderita tubuhnya, dia pun menelan beberapa pil penambah energi dan pil penyembuh buatannya. Dia pun melemparkan beberapa ke Sayang juga. Setelah 1 jam menyerap khasiat pil, keduanya pun merasa sudah membalikan kekuatannya sampai 60% tenaganya. Lalu Liu Chen membawa Soong ke dalam cincin karena dia merasakan adanya pergerakan dari kejauhan. Di dalam cincin artefak, Liu Chen bertanya kepada Senior Chow. Senior Chow, dari manakah pedang ini? Selama ini saya tidak mengetahui keberadaan pedang ini. Hehehe, ada juga tempat yang tidak dapat kamu masuki sampai kau memiliki ranah pertapa agung baru kau bisa melihat semua isi dari cincin ini. Senior Chow berkata. Liu Chen merasa dalam. Seminggu ini fisiknya telah ditempa dengan keras dan ketiga dantiannya juga sudah penuh. Dia pun berniat menaikkan ranahnya. Dia pun mengambil sikap lotus. 1 jam, 2 jam, 5 jam kemudian terdapat pusaran besar energi Qi yang berpusat pada Liu Chen dan dab. Terdengar ledakan teredam di tubuh Qian yang menandakan dia menaikkan ranahnya menjadi sejati level 2, tapi dia tidak berhenti dan terus fokus. Setelah 3 jam kemudian setelah terlihat lagi pusaran energi Qi yang lebih besar dan terhisap ke tubuh Liu Chen yang menyebabkan terdengar lagi suara dab. Setelah 2 jam memantapkan fondasinya, Liu Chen membuka matanya. Sekarang dia sudah berada di ranah sejati level 3 yang kekuatan fisiknya saja sebanding dengan pertapa level 3. Dia dapat dengan mudah mengalahkan ranah pertapa level 2 dan tidak terkalahkan apabila berhadapan dengan ranah pertapa level 1 ke bawah. Sepertinya tenagaku telah pulih dan Aki merasakan kekuatanku meningkat beberapa kali lipat. Liu Chen tersenyum lembut. Tapi ini masih jauh dari cukup, aku harus berusaha lebih keras untuk menaikkan ranahku. Liu Chen mengintip apa yang terjadi di luar, ternyata sudah sepi dan tidak terlihat apapun, tetapi bangkai lipan tersebut sudah hilang tanpa bekas. Apakah yang terjadi? Liu Chen bergumam. Tadi ada beberapa hewan level 3 awal yang datang memakan bangkai lipan tersebut, Senior Chow berkata. Liu Chen merasa bulu di kepalanya agak berdiri, sedangkan lipan tersebut hewan level 2 akhir saja sudah mengerikan, bagaimana dengan hewan level 3 awal? Dia pun tak berani memikirkannya, dia pun keluar sendiri karena Sawang masih tertidur. Liu Chen gak mau mengganggunya. Liu Chen pun berjalan keluar hutan. Tetapi hanya beberapa saat dia berjalan, di depannya terdapat beberapa hewan aneh kepala ular badan harimau, tapi tubuh hewan tersebut memiliki sisik seperti ikan arowana yang besar dan tebal. Kebetulan hewan tersebut juga mengarahkan kepalanya menghadap Liu Chen. Dilihat dari kekuatan hewan tersebut adalah hewan iblis tingkat 3 awal bernama Python harimau sisik baja yang menyebabkan Liu Chen berhenti dan bersiap membalikan badan dan wuish. Liu Chen melarikan diri dan hewan tersebut pun mengejar Liu Chen. Kecepatan hewan tersebut sangat luar biasa. Dalam tempo beberapa menit saja Liu Chen hampir terkejar, menyebabkan Liu Chen makin panik. Dengan mengeluarkan semua energinya sampai melewati batasan dirinya ke kakinya untuk melarikan diri, kecepatan Liu Chen pun bertambah, yang membuat hewan aneh tersebut pun menjadi marah. Dengan menambah kecepatannya, dia pun segera menyusul Liu Chen. Sampai pada jalan buntu karena di depan Liu Chen adalah jurang yang sangat dalam. Dia berhenti dan berbalik. Dengan mengeluarkan semua energi Qi-nya dan mengaktifkan ketiga dantiannya, dia pun menghantamkan telapak tangannya ke hewan tersebut. Kilatan cahaya terang dengan bayangan kepalan tangan raksasa pun menghantam sang hewan aneh tersebut, tetapi dengan remeh sang hewan menghadangnya dengan cakarnya dan bam! Liu Chen terpental masuk ke jurang, sedangkan hewan tersebut terdorong sedikit ke belakang yang membuat hewan aneh tersebut kaget.